Tahun lalu, ICA memulai penggalangan dana 7,5 miliar rupiah untuk membangun Community Leadership Center. Saat ini kita sudah mencapai 57% atau 4,27 miliar rupiah. Tinggal 3,23 miliar lagi untuk mewujudkannya. Kami juga telah menyiapkan milestone apresiasi mulai dari capaian 60%. Kunjungi stand CLC di lobi untuk info lebih lanjut. Mari kita bersama-sama mengubah hidup dan mentransformasi kota kita. For the past few weeks, we've been walking through the Sermon on the Mount, where we have learned what it means to live as followers of Jesus. And now we're going to end this journey just like Jesus did, outdoors, surrounded by creation. On August 17th, ICA is not going to be meeting in its buildings. We're taking church to the mountains for a special outdoor service and a joyful picnic together. So grab your mat, your family, and your friends, but let's gather on the mountain to worship, learn, laugh, and to connect. Scan the QR code to register today. We can't wait to see you there. Selamat datang di ibadah Bahasa Indonesia ICA. Saya Antoni Nadi, salah satu anggota dari tim pengkhotbah yang ada di ICA ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari tetap seri yang sama, Kehidupan Kerajaan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar firman kebenaran-Mu itu benar termeterai dalam hati kami dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami yang membawa tidak hanya kebaikan dalam kehidupan kami, melainkan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Dan semuanya ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Putra-Mu Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Amin. Saudara, pernahkah saudara berpikir atau menyadari bahwa salah fokus atas sesuatu itu bisa berdampak negatif. Tidak hanya bagi diri sendiri maupun juga orang lain. Nah, untuk saudara bisa mengerti apa yang saya maksud, kita bisa saksikan video pendek sebentar lagi. Silakan bisa ditayangkan. Apabila seseorang salah fokus atas segala sesuatu, maka itu bisa berakibat fatal. Ya. Hari ini kita bicara mengenai sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai, tidak hanya sebagai orang percaya, melainkan juga kita sebagai orang manusia yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa menempatkan fokus yang tepat itu adalah sesuatu yang penting, khususnya di dalam kehidupan rohani kita. Nah, fokus itu adalah memusatkan perhatian terhadap sesuatu, yaitu a point of concentration. Namun,
sayangnya di dalam era modern ini, kemampuan seseorang untuk fokus dalam waktu yang panjang atau yang lama, itu ternyata sulit. Hal itu disebabkan antara lain karena kita saat ini hidup di dalam era modern. Tiap hari kita lihat di sosmed, apakah itu di Instagram, Facebook, TikTok, YouTube gitu ya. Kalau kita buka, itu akan langsung berjuta-juta informasi yang masuk, apakah itu dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar. Dan biasanya kita, kalau yang tidak sesuai atau yang menarik perhatian kita akan scroll. Kita akan buang cepat gitu ya. Dalam hitungan detik kita buang. Kita cari sampai kita ketemu sesuatu yang menarik perhatian kita, baru kita memusatkan perhatian kita di situ. Nah, kebiasaan ini itu yang membentuk kecenderungan orang semakin lama span of attention-nya itu semakin pendek. Kemampuan fokus seseorang itu menjadi singkat. Karena kebiasaan seperti itu. Contoh yang lain, apabila jemaat di dalam sebuah gereja itu mendengarkan khotbah seperti inilah. 2 atau 3 menit pertama apabila khotbah itu tidak menarik perhatian jemaat, apa yang terjadi? Jemaat sibuk mengeluarkan ini namanya HP. Mereka teks temannya, bro, hari ini siomay jual enggak ya? Kalau ada yang lain, selfie. Krek. Atau ada yang tidur. Kenapa tidur? Iya, karena AC-nya enak, dingin. Kemarin di rumah lampu mati, kepanasan. AC-nya luar biasa dingin, jadi enak untuk tidur. Atau sibuk ngecek Shopee. Nah, hari ini ada promo apa ya? Karena apa? Karena tidak menarik apa yang ada di depan. Sehingga tidak fokus. Nah, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebuah realita. Ya. Dan ini akhirnya jemaat pulang tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena tidak fokus terhadap apa yang disampaikan. Namun bila jemaat tetap fokus selama ibadah, akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang saudara akan bawa, yang itu akan berguna di dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Ya. Ada yang tanya siomay kepada temannya saat ini? Ternyata tuntutan fokus untuk memusatkan perhatian yang terus-menerus terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan, juga diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan rohani orang percaya, agar setiap orang percaya tetap memiliki iman atau percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada muridnya saat ia mengajar mereka di bukit. Mari kita bersama-sama kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Sebab di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada zaman itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Dan tentunya mereka hidup di dalam kemiskinan dan di dalam penderitaan. Dan kebiasaan orang-orang Yahudi pada zaman itu adalah mereka menyimpan harta bendanya di rumah. Ya seperti zamannya engkong nenek kita zaman dahulu itu, kalau mereka punya harta disimpan di dindingnya itu, dilobangi, ditaruh di situ, ditutup lagi. Atau mereka memasukkan hartanya di dalam guci kemudian atau peti, kemudian mereka menggali tanah, memendamnya di dalam tanah. Mirip seperti orang-orang Yahudi pada zaman itu. Nah, karena mereka menyimpannya seperti itu, maka dikatakan rentan untuk menjadi rusak karena dimakan rayap atau juga karena dimakan karat.
Nah, di dalam budaya Yahudi, kekayaan itu sering dianggap sebagai tanda berkat Allah. Artinya semakin kaya, kamu semakin disukai oleh Tuhan, maka kamu diberkati oleh Tuhan. Itu budaya mereka. Gitu ya. Sebaliknya, kalau seorang orang Yahudi itu miskin, maka orang-orang menganggap, oh kamu itu dibenci oleh Allah. Sehingga kamu dihukum menjadi orang miskin. Namun saudara, paham seperti ini ternyata masih ada pada saat ini. Khususnya di dalam gereja-gereja tertentu. Yang mereka menganggap kalau kamu itu sehat, kalau kamu itu kaya, semakin kaya berarti Tuhan itu suka sama kamu, berkenan sama kamu sehingga kamu semakin diberkati. Sebaliknya kalau kamu itu miskin, kalau kamu itu sakit, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Kamu kena kutuk Tuhan sehingga Tuhan membenci kamu. Ini adalah paham-paham yang ada mulai zaman dulu sampai sekarang yang mengukur bahwa perkenanan Tuhan itu dilihat dari seberapa banyak harta yang dimiliki. Ya. Mari kita lanjutkan. Di dalam ayat yang kita baca disebutkan ada larangan dan perintah pertama dari Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, larangan mengumpulkan harta di bumi. Mengapa dilarang menumpuk harta di bumi? Apakah Tuhan Yesus gak kepingin setiap muridnya menjadi orang kaya? Apakah menjadi orang kaya itu berdosa? Tentunya tidak. Yang dimaksud di sini adalah karena motivasi menumpuk harta itu hanya untuk dirinya sendiri, itu artinya membentuk orang itu menjadi egois dan serakah. Dan di mata Tuhan itu adalah sebuah kebodohan. Kalau fokusnya yang dituju itu hanyalah untuk aku semakin kaya, hartaku semakin banyak, dan itu adalah membentuk sebuah keserakahan. Sehingga akhirnya dia tidak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Tuhan Yesus sudah memperingatkan di dalam sebuah perumpamaan di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Dikatakan seperti ini. Kemudian ia, yaitu Yesus, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa seberapapun banyak harta yang dikumpulkan di bumi ini, tidak akan pernah bisa dibawa ketika orang itu mati. Seberapapun besar peti yang dia sediakan, tidak cukup untuk menampung semuanya. Menikmati harta di dunia adalah sangat singkat. Ya. Firman juga mengatakan umur manusia di dunia ini sekitar 70-80 tahun. Singkat dibandingkan setelah seseorang itu mati. Disitulah terdapat yang namanya kekekalan. Kekekalan artinya selamanya. Yang dikehendaki Tuhan adalah kita kaya di hadapan Allah. Yang artinya nanti berguna ketika seseorang sudah tidak ada lagi di dunia ini. Itulah sebabnya Yesus memberikan perintah untuk mengumpulkan harta di sorga. Apa artinya mengumpulkan harta di sorga? Melakukan sebuah perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan karena kita berbuat baik. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu yang menjadi perbedaan. Kekristenan berbeda dengan agama yang lain. Karena agama yang lain mengajarkan kita harus melakukan sesuatu agar supaya Tuhan berkenan dan kita akan naik ke surga. Dilihat dari performance kita. Semakin performance kita semakin baik,
maka Tuhan akan memberikan nilai yang bagus. Tapi itu sangat tidak mungkin bagi setiap manusia untuk bisa sempurna, tidak berdosa di hadapan Allah. Tetapi kekristenan adalah bicara karena Kristus telah datang ke dunia, mati disalib bagi semua manusia yang berdosa, agar setiap orang yang percaya, maka ia diselamatkan. Artinya manusia tidak melakukan apapun untuk dia bisa selamat, untuk dia bisa naik surga. Dan karena manusia itu sudah diselamatkan, kasih Allah sudah diberikan, maka ia sanggup untuk melakukan perbuatan baik. Nah, menumpuk harta di surga adalah ketika seseorang yang ada di dalam Tuhan, itu dia melakukan perbuatan kasih kepada orang lain. Menjadi saluran berkat terhadap orang lain. Itu artinya menumpuk harta di surga. Tidak bicara berapa banyak depositomu. Tidak berapa besar rumahmu atau berapa banyak mobilmu. Tidak. Tapi berapapun yang ada yang Tuhan berkati, ketika kita mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, itu artinya kita sedang mengumpulkan harta di surga. Ibaratnya kita ini seperti selang air. Saudara tahu selang air ya? Selang air itu bukan sumber air. Dia tidak bisa mengeluarkan air. Kecuali kalau dia ditancapkan kepada keran air. Keran air itu adalah sumber di mana air itu ada. Dan itu adalah Tuhan sebagai sumber segala sesuatu. Kita ini selang yang menempel kepada sumber untuk kita mengarahkan. Ketika kita menyiram tanaman, ketika kita mencuci mobil atau apa, air itu akan mengalir melalui selang menuju ke tempat yang kita tuju. Kita ini saluran yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita ini selang, bukan sumber air. Kita bukan tandon untuk menampung air bagi diri kita sendiri. Terus kemudian dikatakan karena di mata hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Karena dianggap itu berharga dan bernilai, maka di sanalah fokus kita, waktu kita, energi kita, semuanya ditumpahkan di situ. Kalau di dalam skala yang lebih luas tidak hanya bicara mengenai uang, melainkan juga bicara mengenai hobi, bicara mengenai idola, gitu ya. Bicara mengenai bahkan pelayanan. Gitu ya. Sesuatu yang dianggap bernilai lebih daripada Tuhan, itulah yang dinamakan sebuah idola. Dan disitulah biasanya kita, hati kita juga berada di sana. Tuhan mau harta kita adalah Dia, bukan yang lainnya. Nah, sekarang kita mau merenungkan sejenak. Apakah saat ini setiap kita di sini menumpuk harta bagi kepuasan diri sendiri, atau kita gunakan harta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk kita menjadi berkat bagi orang lain? Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita sadari. Apakah fokus kita ketika kita bekerja, fokusnya mencari uang itu hanya berhenti di dalam diri sendiri, atau kita bisa empati atau membagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Selanjutnya kita baca ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi yang terang ada padamu, gelap betapa gelapnya kegelapan itu. Larangan yang kedua dari perintah Tuhan adalah larangan memiliki mata yang jahat. Mata di sini melambangkan perspektif hidup. Apa yang ingin diraih, apa yang menjadi goal tujuan dalam hidup kita, itu dilambangkan dengan mata. Perspektif hidup kita. Bila yang ingin diraih, goalnya itu hanya untuk diri kita sendiri,
maka itu dikatakan kau memiliki mata yang jahat. Yang berarti kita hidup di dalam keserakahan. Maka dikatakan gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya hidup di dalam keegoisan, hidup tidak peduli terhadap orang lain. Kalau seseorang dikatakan di sini Tuhan Yesus menjelaskan lagi bahwa kalau kamu hanya mementingkan hidupmu untuk dirimu sendiri, kamu fokus untuk keserakahanmu sendiri, maka hidupmu menjadi gelap. Engkau akan hidup di dalam keegoisan. Namun dikatakan kamu harus memiliki mata yang baik, itu adalah perintah yang kedua. Artinya yang diingini, yang ingin dicapai, goalnya adalah menjadi kehendak Tuhan dengan menjadi saluran berkat atau kasih bagi orang lain. Ini bicara tidak hanya uang, melainkan juga apa yang kita punya, waktu kita, tenaga kita. Yang kita bisa lakukan untuk orang lain. Di dalam lingkup gereja artinya ketika kita mau memberikan hidup kita dengan kita melayani di dalam pelayanan ministry yang ada di gereja. Itu adalah sebuah cara atau sebuah tanda bahwa kita tidak hidup egois. Kita mau melayani, kita mau berbagi kepada orang lain, apakah itu menjadi guru sekolah minggu, apakah itu menjadi usher atau menjadi greeter, apakah itu media tim, apapun itu di dalam pelayanan. Itu bicara mengenai ada sesuatu yang dari dalam, milik itu yang diberikan kepada orang lain. Dan itu adalah memiliki mata yang baik. Itu adalah menumpuk harta di surga. Punya empati dan belas kasihan terhadap kebutuhan sekitar. Dan itu adalah fokus yang benar. Sekarang kita mau merenungkan yang kedua. Apakah selama ini kita memiliki mata yang benar, perspektif hidup yang benar? Apakah kita peduli terhadap kebutuhan yang ada di sekitar kita? Di rumah kita, di tetangga kita, di pekerjaan kita, apapun itu. Apakah kita punya empati terhadap mereka? Itu menunjukkan seberapa bagus atau jeleknya mata kita. Lanjut ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Larangan yang ketiga adalah larangan menyembah dua tuan. Bayangkan kalau seseorang mendayung dua perahu sekaligus. Tentunya perahu itu tidak akan kemana-mana. Tidak akan pernah mencapai tujuan yang dikehendaki. Artinya Tuhan mau mengatakan no natural ground. Tidak ada tempat yang netral. Tidak ada tempat yang aman. Aku mau dua-duanya. Aku mau mengumpulkan harta untuk diriku sendiri. Aku juga mau melayani. Tidak bisa. Yang Tuhan mau adalah orang yang memilih dia sebagai satu-satunya pribadi yang disembah. Kalau orang menyembah Mamon, Mamon itu dari bahasa Aram yang artinya rumah harta benda atau kekayaan. Kalau orang yang menyembah Mamon, yang menjadikan harta benda itu sebagai tuannya, itu artinya dia percaya kepada Mamon itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa uang yang banyak itu akan memberikan rasa aman. Akan memberikan jaminan terhadap masa depan menjadi aman dan nyaman. Aku tidak ada masalah, anak cucuku akan selalu berkecukupan. Karena aku punya harta yang banyak. Dengan kata lain dia menempatkan iman percayanya kepada hartanya, bukan kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 11 mengatakan begini. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Digambarkan adanya sebuah kota yang kuat dan tembok yang tinggi. Pada zaman itu, orang-orang itu akan melindungi dirinya di balik tembok yang tebal dan tinggi. Itu adalah sebuah kota yang kuat terhadap dari serangan
dari luar. Semakin tinggi dan semakin tebal temboknya, itu artinya kotanya semakin kuat. Orang-orang di dalamnya akan semakin terlindungi. Dikatakan orang yang merasa hartanya paling banyak dan itu hanya untuk dirinya sendiri, merasa bahwa hidupku aman, hidupku nyaman, aku terjamin. Aku tidak akan mengalami apapun karena ada uang yang menjadi pelindungku, yang menjadi jawaban atas segala masalahku. Kalau dia berpikiran seperti itu, dia menjadikan uang menjadi Tuhannya. Menggeser Tuhan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang harus kita sembah. Itulah sebabnya dia mengatakan perintah untuk menyembah Tuhan saja, bukan mamon. Dengan kata lain Yesus mengatakan stay focus on me, not money or anything else. Kalau fokusnya kita ini ditujukan yang benar dari awal, bahwa hidup kita yang diberikan anugerah oleh Tuhan selama hidup di dunia ini, fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekayaan untuk diri sendiri. Maka disitulah kita berada di dalam track yang benar. Seperti video tadi, tidak akan jatuh ke dalam kolam, tidak akan menabrak tiang, karena fokusnya ditujukan kepada yang benar, bukan kepada yang salah. Kita lanjutkan alat yang ke-25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 25 dimulai dengan kalimat karena itu. Kalau ada kata kalimat karena itu, berarti itu adalah sebagai akibat daripada ayat-ayat sebelumnya, ayat 19 sampai 24. Karena engkau sudah mengalihkan fokusmu kepada yang benar, yaitu mengalihkan fokusmu kepada Tuhan, maka karena itu kamu jangan khawatir. Kamu harus percaya. Karena fokusmu sudah benar. Kamu jangan khawatir terhadap apa yang akan kamu makan. Kamu lihat burung-burung yang berterbangan di udara. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai. Tapi mereka tidak pernah ada satupun burung yang jatuh ke tanah mati karena kelaparan. Tidak ada. Karena Tuhan yang memberikan, yang mencukupi segala sesuatu. Kamu jauh melebihi burung-burung itu. Dengan kata lain Tuhan mengatakan kamu ini anakku. Berharga di mataku. Kamu adalah biji mataku karena Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga. Tinggal fokusmu arahkan kepadaku, maka kamu tidak perlu lagi khawatir, kebutuhanmu akan aku cukupi. Itu yang hendak Tuhan Yesus katakan. Sebuah afirmasi dan jaminan dari Tuhan yang membangkitkan iman kita sebagai orang percaya. Kalau saudara mengikuti beberapa waktu terakhir ini di berita bahwa ekonomi yang ada di dunia global maupun di Indonesia ini semakin sulit. Ya. Banyak terjadi PHK. Kalau saudara pernah melihat ada sebuah berita, ada sebuah toko, saya lupa di Jawa Barat, toko. Toko itu kalau toko baru yang buka membutuhkan lowongan pekerjaan. Mungkin kalau toko itu cukup besar, mungkin pegawainya bisa sampai 50. Tapi yang daftar ribuan, saudara. Artinya bahwa ekonomi yang sekarang terjadi memang lagi turun. Banyak orang lagi kesulitan di dalam keuangannya. Artinya ini bicara tidak hanya bagi orang yang bukan percaya mengalami kesulitan. Orang Kristen juga banyak yang mengalami kesulitan. Tetapi di sini yang Tuhan mau katakan, fokusnya adalah pada fokus yang benar, kepada fokus Tuhan, bukan kepada yang lain. Kalau fokusnya itu benar, maka Tuhan katakan kamu melebihi burung-burung itu.
Kamu lebih berharga daripada semuanya karena kamu adalah orang percaya. Kamu adalah anak-anakku. Ada sebuah jaminan. Mungkin akan mengalami proses di dalam kesulitan. Ya, Tuhan tidak instan. Tetapi ketika mengarahkan fokus, artinya mata kita memiliki perspektif yang benar, arah yang benar, tujuan yang benar, berarti kita berada di jalan yang benar. Meskipun di dalam jalan itu akan banyak tanjakan, ada turunan, ada lubang, ada mungkin putar balik, tetapi tetap berada di jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau katakan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Hasta ini satuan ukuran pada zaman itu kurang lebih 45 cm. Artinya kekhawatiran tidak akan menambah apapun yang baik di dalam kehidupan saudara. Malah sebaliknya, orang semakin khawatir akan menambah sesuatu yang negatif di dalam kehidupan seorang itu. Tuhan mengatakan jangan khawatir. Jangan hidup terlalu cemas. Percaya, kamu anakku, pasti aku akan jamin hidupmu. Melebihi burung-burung yang ada. Kamu tidak akan mengalami kelaparan dan kekurangan. Selanjutnya, dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia lebih terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang kurang percaya? 2 kali Yesus menegur para muridnya mengenai ketidakpercayaan mereka karena fokus mereka yang salah. Yesus menyoroti kekhawatiran lain selain makanan, yaitu pakaian. Sebuah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, makanan dan pakaian dan juga tempat tinggal. Ia menjelaskan sebuah contoh tentang indahnya ciptaannya, yaitu bunga bakung, atau kalau kita kenal namanya bunga lili sekarang. Fotonya bisa ditampilkan. Nah, ini saya Google, bunga bakung itu apa? Oh, ternyata ini bunga lili. Sangat bagus, sangat indah, berwarna-warna di dalam satu bunganya. Tidak ada pabrik satupun yang bisa membuat seperti ini atau manusia siapapun. Tuhan Yesus memberikan contoh Salomo. Kenapa Salomo? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Saul? Salomo itu adalah raja terkaya di dalam sejarah bangsa Israel. Artinya Yesus mengatakan dengan segala kekayaan yang luar biasa yang dimiliki Salomo. Yang dimana Salomo mengatakan, aku tidak menghalangi mataku apa yang aku mau. Artinya apapun yang dia inginkan dia bisa. Karena kekayaannya dan karena hikmatnya. Namun dia tidak pernah bisa mendapatkan di dalam bajunya seindah ciptaan Tuhan. Kalau Salomo dengan kata lain, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling kaya, itu tidak bisa menyaingi keindahan bunga ciptaanku yang hari ini ada, besok kemudian diinjak orang atau dipetik orang kemudian hilang. Kenapa kamu masih khawatir? Tuhan Yesus memberikan afirmasi yang kedua di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetap percaya akan penyediaannya. Tetap percaya akan pemeliharaannya. Asal fokus kita benar. Asal kita memusatkan perhatian kita hanya kepada Dia, bukan kepada yang lainnya. Ayat 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa di surga tahu. Dia tahu dia akan melakukannya selama fokus kita benar. Selama tidak menjadikan harta kekayaan dunia menjadi Tuhan, menggeser dia di dalam kehidupan kita. Dia tahu kebutuhan kita. Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Fokus kepada Allah saja
akan membuat kita menjadi percaya akan penyediaannya di dalam hidup kita. Selanjutnya dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara mengenai kerajaan Allah itu bicara mengenai pemerintahan Allah. Kerajaan itu bicara pemerintahan. Di mana Yesus sebagai Raja. Kita sebagai hambanya yang taat kepada Raja. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita hidup taat kepada Yesus sebagai Raja kita. Kita seringkali mudah mengatakan di dalam ibadah, di dalam doa kita, Yesus kau adalah Rajaku. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari benar-benar menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita, atas harta kita, atas rumah tangga kita, atas pernikahan kita? Ketika bicara mengenai carilah dahulu kerajaan Allah, artinya kita benar-benar hidup di dalam ketaatan akan Yesus sebagai Raja, penguasa hidup kita, dan kebenarannya yaitu firman-Nya. Yaitu kita menjadi pelaku firman. Orang bisa hafal Alkitab, Alkitab, tapi kalau dia tidak melakukannya, itu sama saja seperti orang Farisi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Tidak perlu orang itu harus sekolah Alkitab, lulus, kemudian dia bisa melayani atau dia bisa menghidupi apa yang dia katakan. Tapi apabila yang saudara ketahui seberapapun itu, seringkali saya katakan kalau saudara tahunya hanya 1-2, lakukan itu. Maka itu akan membuat akan semakin bertambah. Tuhan akan tambahkan kebenarannya. Dan itulah yang Tuhan mau katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang Kristen ini paling senang kalau dengar kata semuanya ditambahkan. Pikirannya, wih, rumahku ditambah 1 jadi 2. Mobilku ditambah 2 jadi 3. Depositoku bertambah. Apakah seperti itu? Tidak. Ketika seseorang itu hidup di dalam kerajaan Allah, menjadikan Yesus dan firman-Nya sebagai fokus utama di dalam hidupnya, maka bisa dipastikan orang itu akan diubahkan menjadi serupa Kristus. Karena apa? Karena dia menjadikan Yesus sebagai utama. Ketika orang itu semakin dekat dengan Kristus, maka keinginannya bukanlah mengenai apa yang bisa aku dapatkan, uang yang makin bertambah, ya deposito bertambah, bukan. Yang ditambahkan artinya kapasitasnya semakin diperlebar di dalam untuk memberi. Kapasitasnya diperlebar di dalam kasih Tuhan semakin bertambah di dalam hidupnya. Agar supaya dia bisa menjadi saluran yang semakin besar. Kalau awalnya hanya selang air kecil, Tuhan akan berbesar untuk menjadi selokan. Tuhan berbesar lagi untuk menjadi sungai. Kapasitasnya untuk memberi, untuk menjadi saluran berkat dan kasih itu semakin diperbesar. Itu yang dikatakan semuanya akan ditambahkan. Sukacitanya ditambahkan, damai sejahteranya ditambahkan. Saya bisa minta pemain keyboard bisa naikkan. Terima kasih. Yesus Kristus pun selama hidupnya di dunia ini, dia juga senantiasa fokus terhadap apa yang menjadi kehendak Bapanya selama di bumi ini. Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan, aku datang ke dunia ini bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Bapakku. Dia tahu bahwa tujuannya adalah dia datang ke dunia cuma satu. Untuk mati di atas kayu salib. Dan inilah yang membedakan juga salah satu kekristenan dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya adalah bicara bagaimana yang ada di dunia ini naik ke surga. Tapi Kristenan bicara apa yang ada di surga turun ke bumi untuk mati. Untuk menebus dosa manusia. Pada malam terakhir di Taman Getsemani dikatakan Yesus berdoa sampai keluar keringat darah. Dia tahu apa yang akan terjadi besok.
Sebuah penderitaan yang luar biasa, yang sangat hebat, yang tidak pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Dia katakan ini di Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus tetap fokus, meskipun dia akan mengalami penderitaan yang hebat. Yesus mati di kayu salib sebagai korban penebusan yang kudus bagi semua manusia, bagi saudara dan juga saya. Kita tidak pernah bisa untuk menebus diri kita sendiri karena dosa kita. Karena kita bukannya orang yang sempurna, kita orang yang penuh dosa. Maka diperlukannya satu-satunya manusia yang tidak berdosa sebagai korban penebusan, yaitu Yesus. Oleh karena kasih-Nya lah kita yang seharusnya kita ini mati di atas kayu salib. Kita ini binasa oleh dosa kita. Tapi oleh kasih-Nya Tuhan Yesus menggantikan kita. Tubuhnya yang hancur. Itu hanya untuk menanggung segala sakit penyakit. Menanggung segala kelemahan dan kutuk yang ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap darahnya yang tercurah, setiap tetesnya, itu untuk menghapus segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau ada pribadi yang begitu mengasihi kita, yang rela untuk mati bagi kita, yang seharusnya kita bisa. Malah sebaliknya memberikan kita hidup kekal. Maukah kita saat pagi hari ini? Kita mau mengalihkan fokus kita. Dan kita terlalu sibuk untuk melihat dunia beserta kesenangannya. Maukah kita mengalihkan fokus kita hanya kepada Dia saja? Karena disitulah arah yang benar. Fokus yang benar. Kematiannya di atas salib, itulah yang membuka jalan. Disitulah mata kita harus memandang. Maka kita akan melangkah di dalam penyertaannya selama hidup kita di bumi ini. Mari kita, saudara bisa bangkit berdiri. Satu dengan ayat terakhir ini, ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan kata yang mengatakan, setiap hari haruslah fokus kepadaku. Besok fokus kepadaku. Lusa fokus kepadaku. Minggu depan fokus kepadaku. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya. Dan tidak kebetulan saudara ada di sini untuk mendengarkan kebenaran ini. Karena ini adalah sesuatu yang Tuhan mau. Kalau Tuhan bicara kepada para muridnya, artinya juga bicara kepada kita semua sebagai orang percaya. Dan ketika kita mau mengarahkan fokus kita hanya kepada Dia, maka disitulah kuasa dan kasih-Nya itu bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur terima kasih Bapa Surgawi atas firman kebenaran-Mu yang kami dengar. Yang menjadi isi hati-Mu di dalam setiap kami orang percaya. Untuk kami mengarahkan fokus kami. Mengalihkan fokus kami dari dunia dan kesenangannya kepada Engkau saja. Karena disitulah terdapat kekayaan yang sejati. Yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus agar kami tetap mengarahkan fokus kami kepadamu. Pimpin kami, pegang kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih Bapa. Angkat kedua tangan saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Pulanglah di dalam kasih kemurahan-Nya. Kasih-Nya yang melampaui segala akal.
yang jauh melebihi daripada segala burung yang ada di muka bumi ini, dari segala bunga yang terbagus apapun, karena kasih-Nya melebihi itu semua ada padamu. Memberikan sebuah jaminan, memberikan kasih bahwa engkau tidak akan sendirian, karena Bapamu tahu yang di surga mengenai apa yang menjadi kebutuhanmu. Pulanglah dengan kasih dan berkat kemurahan-Nya mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali dalam penyertaan Roh Kudus. Semua sudah menerima berkat Tuhan pada hari, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di dalam ibadah yang sama. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. ICA East dan West membutuhkan volunteer untuk bergabung dengan ICA Kids. Kami membutuhkan lebih banyak pengajar, lifeguard, pemusik, singer, serta volunteer media dan sound. Scan QR code volunteer atau hubungi salah satu koordinator ICA Kids. Mari kita bersama menanam benih iman dan membangun keluarga di ICA. Kelas hardcore membutuhkan volunteer untuk mengajar di hari Minggu pagi untuk anak-anak kelas 7 sampai 9. Kelas ini diadakan bersamaan dengan ibadah hari Minggu. Jika Anda tertarik atau punya pertanyaan, silakan hubungi langsung Pastor Fish atau connect Pastor kami, Pastor Tom atau Pastor Grace. Pada Next Gen Sunday tanggal 10 Agustus ini akan dilaksanakan ibadah penyerahan anak. Jika Anda ingin mendaftarkan anak Anda, segera scan QR code ini dan isi formnya sebelum tanggal 5 Agustus. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.